Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang bentuk organisasi kewirausahaan. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 3. Sebelum kita ikuti materi diskusi dari kelompok 3, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Wulandari, saya berasal dari Kabupaten Malang. Dan saya adalah alumni dari MAN 1 Malang. Perkenalkan, saya Nananda Aulia Lestari, biasa dipanggil Nananda, jurusan Fisika Program Studi S1 Fisika Offering M. Saya berasal dari Malang, khususnya Kota Malang, dan saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 10 Malang. Perkenalkan, nama saya Farah Jihan Nadira, bisa dipanggil Farah atau Jihan. Saya berasal dari Offering M. Saya berasal dari Kota Lumajang. Asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Tempe. Perkenalkan, saya Zeri Sadar Ramadan dari Offering M. Itulah tadi sekilas perkenalan dari kelompok 3. Sekarang marilah kita ikuti materi diskusi yang akan disampaikan kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Wulandari dari kelompok 3, yaitu bentuk organisasi usaha. Di sini terdapat 3 subtema yang akan dibahas. Pertama, pengertian, menjelaskan pengertian manajemen dan organisasi serta fungsi dari manajemen. Kedua, jenis-jenis dan bentuk organisasi, menjelaskan jenis dan bentuk organisasi serta bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, pertimbangan penentuan organisasi, menjelaskan cara pertimbangan penentuan organisasi. Nah, dalam bentuk organisasi usaha ada yang namanya manajemen. Jadi apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Dengan arti lain, manajemen merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan berbagai alat yang telah tersedia semaksimum mungkin. Sedangkan organisasi sendiri memiliki arti tempat berkumpulnya beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, di sini manajemen memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama ialah sebagai planning atau perencanaan, yaitu proses menentukan arah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah organizing atau pengelompokan, yakni mengelompokkan beberapa kegiatan dalam berbagai unit. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan, yaitu proses menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jenis dan bentuk organisasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan jumlah pemimpin puncaknya, dan yang kedua berdasarkan hubungan wewenangnya. Berdasarkan jumlah pimpinan puncaknya, organisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, organisasi yang memiliki 1 pimpinan puncak seperti perusahaan perorangan. Dan yang kedua, organisasi yang memiliki lebih dari 1 orang pimpinan puncak atau dewan, seperti firma atau perseroan terbatas. Dan yang kedua, berdasarkan hubungan wewenangnya. Organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi lini, yang kedua, organisasi staf, dan yang ketiga, organisasi fungsional. Wewenang garis atau lini merupakan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan.
Wewenang staf merupakan wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Wewenang fungsional merupakan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen yang lain. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama, organisasi garis atau lini. Memiliki ciri jumlah karyawan relatif sedikit, struktur organisasi masih sederhana, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Kelemahan yang dimiliki, pertama, tujuan pribadi pucuk pimpinan tidak dapat dibedakan. Ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak otoriter dan diktator, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas, dan keuntungan yang dimiliki, pertama, kesatuan pimpinan terjamin, koordinasi relatif mudah, proses pengambilan keputusan berjalan cepat. Berikut adalah bagan organisasi lini yang terdiri dari direktur, manajer A, manajer B, dan para pekerja yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah organisasi lini dan staf dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, staf ahli terdiri dari staf penasehat, staf pelayanan, staf pengendali, dan staf fungsional. Yang kedua adalah staf pribadi yang terdiri dari pembantu dan staf umum. Yang kedua yaitu organisasi staf. Organisasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Organisasi ini memiliki anggota yang relatif lebih banyak. Yang kedua, organisasi ini memiliki struktur yang lebih lengkap. Yang ketiga, hubungan antar anggotanya tidak dapat terjalin secara langsung. Dan yang terakhir, organisasi ini memiliki kesatuan perintah yang dapat dipertahankan karena setiap atasannya memiliki bawahan masing-masing di setiap unitnya. Memiliki kelebihan yang pertama, asas the right man on the right place lebih mudah dilaksanakan, tipe organisasi lini dan staf fleksibel, adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Adapun kelemahan yang dimiliki, pertama, solidaritas para karyawan kurang, persaingan kurang sehat sering terjadi, kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. Berikut adalah bagan organisasi lini dan staf, terdiri dari direktur, manajer A, manajer B. Di bawah direktur terdiri dari staf, di bawah manajer A terdiri dari staf, di bawah manajer B terdiri dari staf, serta terdiri 4 unit, yaitu unit A, unit B, unit C, dan unit D. Organisasi fungsional memiliki ciri-ciri yang pertama, pembidangan tugasnya sudah dapat terlihat secara jelas. Yang kedua, bawahan akan menerima tugas dari beberapa pimpinannya. Yang ketiga, koordinasi menyeluruh akan terjadi pada level manajemen atas. Dan yang terakhir, koordinasi antara karyawannya dapat menjalankan fungsi yang sama karena biasanya organisasi ini memiliki pembidangan yang sudah jelas di antara anggota-anggotanya. Organisasi fungsional memiliki keuntungan yang pertama, spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Para karyawan akan terampil di bidangnya. Organisasi fungsional juga memiliki kelemahan. Yang pertama, pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan. Para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja sehingga koordinasi secara menyeluruh sulit untuk dilakukan. Berikut adalah bagan organisasi fungsional yang terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, serta manajer operasional. Pertimbangan penentuan organisasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, jumlah aktivitas, tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan, jumlah tenaga kerja, fleksibilitas, dan efisiensi. Pertimbangan penentuan organisasi. Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya organisasi bisnis dalam berbagai bentuk dari berbagai unit usaha yang ada di sekeliling kita. Dapat diamati bahwa masing-masing unit usaha mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi usaha, kepemilikan, permodalan, pembagian laba, sampai tanggung jawab. Berdasarkan karakteristik yang berbeda tersebut, maka tiap unit usaha memerlukan pengelolaan yang berbeda pula. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan organisasi bisnis. Yang pertama, kebutuhan modal. Sebelum mendirikan usaha, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah modal yang diperlukan untuk membangun usaha tersebut.
Yang kedua, resiko. Kita perlu mempersiapkan hal terburuk yang akan terjadi ketika mendirikan suatu usaha. Lalu ketiga, pengawasan atau proses untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Jika pemilik usaha tidak mempunyai kemampuan itu, maka usaha akan sulit untuk berkembang. Keempat, kemampuan manajerial. Keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. 5. Kebutuhan waktu. Kita harus memiliki cukup waktu untuk mengoperasikan usaha. Jika kita tidak memiliki waktu yang cukup, kita bisa mengarahkan karyawan untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu, pajak. Jumlah pajak yang harus dipenuhi oleh suatu unit bisnis. Dalam berbisnis, pastinya akan ada pajak yang ditanggung oleh pemilik usaha. Sekian dari kami semua kelompok 3 bentuk organisasi usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.